Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'wat al-qail fi mahkamil ayatil bayinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqi wal karamah. Yang saya hormati para kiai, tuan-tuan guru, sahabat serta keluarga besar daripada almarhum Bapak Abdullah Hulalata. Beliau adalah salah satu daripada bagian daripada perguruan Ilomata. Yang kita kenal guru besar adalah Musi Bakari, yang pada saat kemudian dalam dimensi yang begitu kita kenal di dalam sejarah ulama, yang memiliki suatu keistimewaan yang dikenal dengan sebutan Palirani. Kemudian ketika dia lahir, dia menggenggam sebuah benda yang kemudian dengan genggaman ini ketika dia berumur 27 tahun dia melakukan tafakur selama 90 hari. Dan pada saat itu Pak Kiki Bagino menjadi saksi sejarah yang melihat bagaimana adanya keistimewaan yang memang dalam sejarah Allah berikan keistimewaan kepada orang-orang yang ia kehendaki, sehingga mengalirlah terus sampai kepada keturunannya Pak Saidu yang saat ini semuanya telah pergi meninggalkan kita semuanya. Dan saat ini kita datang untuk mentakziahi, untuk datang mendoakan almarhum Bapak Abdullah Hulalata, yang tentu di dalam sejarah beliau pun pernah ada di tengah-tengah kita. Adakah kita saat ini melihat lagi kehadiran beliau di tengah-tengah kita? Ketika kita merindukan kehadiran sosoknya di tengah-tengah kita, adakah kita bisa memanggil beliau bisa datang kembali ke tempat kita? Semuanya adalah kehendak Allah. Dan ketika masa itu tiba dan sudah datang waktunya, faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Ketika saat kematian itu datang, maka tiadalah bisa kita majukan dan kita mundurkan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama mengumandangkan salawat. Ikuti saya, kita bacakan secara bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu kakak saudara majelis takziah yang dimuliakan Allah, tadi saya mendengar almarhum ini berumur tidak terlalu panjang juga dan tidak juga terlalu cepat. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya mengisi takziah atas meninggalnya seorang ibu dengan usia 115 tahun. Setelah itu saya mengisi lagi takziah atas meninggalnya seorang suami dengan usianya 107 tahun. Setelah itu saya mengisi takziah lagi atas meninggalnya seorang suami yang ketika dibangunkan mau pergi ke kantor, namun pada pagi itu suaminya sudah tidak bergerak lagi, sudah meninggal dunia. Pak Ustadz, adakah mereka yang memiliki umur yang lama kemudian Allah matikan? Ada. Siapa? Nabi Adam alaihissalam memiliki umur 930 tahun. Nabi Nuh diabadikan lagi dalam Al-Quran, umurnya lebih lama lagi. Dalam bahasa Al-Quran dijelaskan umurnya Nabi Nuh 1000 kurang 50 tahun, lagi 50 genap 1000 tahun. Berarti dalam hitungan matematika kita umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Pak Ustadz, adakah mereka yang tertidur lama kemudian Allah bangkitkan kembali? Ada. Siapa? Ashabul Kahfi. Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi. Ia tertidur selama 309 tahun lamanya. Ketika kita nanti malam pulang ke rumah mau tidur,
Kita naik juga ke tempat tidur, kita bacakan doa kematian. Setiap waktu kita bacakan Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Itu doa kematian Bapak Ibu. Kemudian besok pagi kita dihidupkan kembali, kita baca doa syukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah kita di dalam dimensi keseharian. Bahkan tadi pagi saya melihat ada juga yang diusung oleh keranda jenazahnya. Bahkan pernah saya mengisi takziah pagi hari ke-7, sore hari ke-7, dan malam hari ke-7. Berarti dalam hitungan matematika mereka meninggal pada hari, jam, tanggal, bulannya sama. Sebentar, saya akan kupas satu persatu. Almarhum ini Bapak Abdullah Hulalata berada di mana? Berapa lama dia di sana? Apa yang dia lakukan? Dan dia pindah, dan kemudian sekarang dia masuk ke alam barzakh. Apakah kita langsung hidup? Tidak. Dijelaskan dalam Al-Quran, selalu mati dulu baru hidup, mati dulu baru hidup. Mana dalilnya? Allazi khalaqal mauta, mati, wal hayata, hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati dulu baru hidup. Mengapa tidak hidup dulu baru mati? Itulah ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Ayat lain, summa yumitukum, kamu aku matikan, summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan, summa ilaihi turja'un, kemudian dikembalikan sebagaimana kita biasanya. Kemudian dari mana almarhum ini berada? Mari kita akan kisahkan sejarah riwayat. Kita semua berada di mana? Kita pernah ada di alam yang pertama adalah alam ruhiyah. Sebelum kita masuk ke alam ruhiyah, kita pernah ada di antara alam yang tidak ada jasad dan tidak ada ruh. Belum ada jasad, belum ada ruh ini. Terjadi dialog tanya jawab antara Allah dengan malaikat-malaikatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah ingin menciptakan manusia di bumi sebagai penguasa. Bagaimana menurut kalian wahai malaikatku? Adakah malaikat ini setuju Bapak Ibu? Malaikat kemudian menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kalau engkau mau menciptakan manusia di bumi, tidak usah. Manusia itu akan lalai, manusia akan mengabaikanmu, manusia akan menumpahkan darah mereka. Tidak perlu manusia, cukup malaikat saja yang senantiasa bertasbih mengagungkan namamu. Itu jawaban malaikat. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah, kata Allah, mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Persiapan Bapak almarhum Abdullah Hulalata ditiupkan Allah masuk ke alam yang pertama adalah alam ruhiyah. Kita masuk antrian dari zaman Nabi Adam, Nabi Rasulullah Muhammad, kakek, orang tuanya, kakaknya, saudaranya, sampai lahirlah almarhum ini. Masuk ke alam antrian yang pertama adalah alam ruhiyah. Berapa lama kita di alam ruh sana? Apa yang kita lakukan di sana? Adakah yang tahu? Semua menjawab, demi Allah, kami tidak tahu ya Allah apa yang kami lakukan dan berapa lama kami di sana. Tapi satu jawaban yang pasti saya sampaikan malam ini, semua kita lulus Bapak Ibu, lulus di alam roh itu tanpa kita tahu apa yang kita lakukan dan berapa lama kita di sana. Setelah lulus almarhum di alam rohnya, kita semuanya lulus di alam roh kita. Persiapan almarhum pindah ke alam yang kedua adalah alam rahim ibunya. Berapa lama kita di alam rahim ibu? Adakah kita mengetahui ketika ibu masih ada? Maka tanyakan pada ibu berapa lama kita di alam rahim ibu. Tapi ada yang satu saya sampaikan, sebelum ruh ini pindah lagi masuk ke alam rahim ibu, berapa lama kita di sana? 40 hari kita berada di dalam darah, 40 hari kita berada di dalam air, 40 hari kita berada di dalam daging, 120 hari awal berpindahnya ruh almarhum Abdullah Hulalata. Persiapan, kau pindah kembali 120 hari, berpindah dia di alam rahim ibunya. Pertanyaannya, apakah almarhum boleh memilih Bapak Ibu? Apakah saya boleh meminta, ya Allah, lahirkan saya dari rahim keturunan Rasulullah? Tidak boleh. Apakah almarhum boleh memilih
kita semua boleh meminta? Tidak boleh. Allah sayang, Allah jaga. Almarhum Bapak Abdullah Hulalata dilahirkan dari rahim ibu yang sayang kepadanya, dan dia wafat di tengah-tengah kita teman, sahabat, saudara yang sayang dan rindu kepadanya. Betapa mudah bagi Allah melahirkan saya. Ustaz Akmal, kau lahir di kota peperangan, kau lahir di tempat kekeringan yang tidak ada manusia, lahir kau di sana. Tapi Allah sayang kita semua Bapak Ibu, sehingga kita lahir di tengah-tengah orang yang sayang dan rindu dan menjaga kita semuanya. Ketika almarhum pindah ke alam rahim ibu, apa yang dia lakukan di alam rahim ibu? Adakah kita bisa bertanya berapa lama dimensi di sana? Bisa. Saya penasaran dengan kelahiran saya. Saya pergi ke rumah ibu saya tanya tentang kelahiran saya. Ma, anakmu Akmal ini di alam ruh tidak tahu berapa lama, di alam dunia tidak tahu berapa lama, tapi engkau masih ada ibu. Bisa kau jawab berapa lama saya transit di alam rahimmu? Ibu saya menjawab, engkau nak Akmal hanya berumur 6 bulan 3 hari. Saya dilahirkan dengan usia prematur, dengan usia 6 bulan 3 hari. Saya dilahirkan di Pabean, Kelurahan Tenda pada waktu subuh. Dilahirkan dengan pembungkus badan saya. Ketika dibelah pembungkus saya keluar bayi kecil, rangka, usus, jantung kelihatan. Bahkan ayah saya mengatakan, anakku tidak akan berumur lama karena tipisnya jantung semua kelihatan. Dia lahir dengan usia 6 bulan 3 hari. Tapi hari ini semua karena kebesaran Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka jadilah semua kehendak Allah. Almarhum persiapan keluar ke alam dunia ini, Allah kembali bertanya kepadanya, kepada kita semuanya, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian wahai janin? Semuanya kita menjawab, qalu bala syahidna, ya Allah engkau adalah Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pecah pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Pecah ketuban ibunya, keluarlah anak yang kecil, bayi kesayangan kedua orang tuanya, diberi nama Abdullah Hulalata. Nama ini sudah ada bahkan sebelum dia lahir. Siapa yang mendoakan almarhum pertama kali? Ibunya yang mendoakan anaknya pertama kali. Terbukti di sini ibu-ibu ada. Ketika mereka hamil, tanyakan mereka para ibu, bukankah ketika engkau hamil anak kalian, kalian sudah mengusap perut kalian? Sehat kau nak, umur panjang kau nak, berkah kau nak, kau selamat nanti mengarungi bahtera rumah tangga. Setelah almarhum menjadi anak-anak, dia menjadi remaja, dia menjadi dewasa, dinikahkan kedua orang tuanya. Dia menyandang status yang kedua. Yang pertama anak yang soleh, yang kedua suami yang soleh. Istrinya ada di tengah-tengah kita. Setelah itu dia menjaga anak-anak yang soleh dan soleha. Dia menjadi seorang ayah yang soleh. Ketika di dalam dimensi kehidupan ini kita berada di tengah-tengah kita, tentu almarhum ini selama dia berada di dalam perguruan Ilomata, Pohuli Ilomata, tentu dia memegang 4 pedoman hidup yang telah diajarkan oleh guru besar Palirani. Yang pertama, teguhkan keimanan apapun rintangan kalian. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Jalla Jalalu. Bertakwa, hablum minallah wa hablum minan nas. Bertakwa, jalankan semua perintah Allah, jauhi segala larangan-larangannya. Sungguh jelas dan tegas pedoman hidup ini, sehingga tidak bisa main-main. Jangan kalian sehat, kalian katakan sakit. Kalian bisa sholat, kalian katakan tidak bisa. Kalian bisa berbuat baik kepada orang, kalian katakan tidak bisa berbuat baik. Ketika kalian dustai semuanya wahai manusia, maka kena teguran Allah. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman 31 kali Allah ulangi, fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Kemudian yang ketiga, pedoman hidup Pohuli Ilomata, sayangi orang lain sebagaimana kau menyayangi dirimu sendiri. Betapa kecintaan akhlak mulia seorang guru besar, mengalir mata rantainya, mengalir sampai murid-muridnya. Abdullah
Hulalata meninggal dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian. Yang saya dengar tadi, tidak terlalu lama peristiwa sakitnya, kelelahannya, kemudian dia dicabut. Itulah bagian daripada tanda kematian secara husnul khotimah. Perpisahan yang begitu mudah, Allah meringankan. Saat ini almarhum tidak berpikir tentang keduniaan lagi. Almarhum telah selesai jadwalnya di dalam kehidupan dunia, dari alam roh, alam rahim, alam dunia, dan sekarang dia berpindah ke alam barzakh. Kemudian pedoman hidup yang keempat yang dipegang oleh perguruan Pohuri Ilomata adalah ketika engkau tidak mencintai, tidak menyayangi orang lain, maka berarti engkau tidak menjaga, tidak mengetahui dan tidak mencintai dirimu sendiri. Berarti makna ini ikut dalam satu tubuh yang begitu besar, sehingga tertanam kecintaan, mahabbah. Ketika dia sakit, saya pun sakit. Ketika dia senang, saya pun senang. Saya tidak akan pernah senang di antara penderita, teman dan saudara-saudaraku. Siapapun dia, aku sayang, aku jaga dalam dirinya, karena dalam dirinya terdapat saya. Saya adalah dia dan dia adalah saya. Kita berbeda, tapi dia adalah wujud yang lain, tapi bagian daripada diri saya. Begitu besar makna-makna yang diberikan oleh para guru-guru, para aulia, para ulama, sehingga mengalir mata rantai kepada generasi-generasinya. Dan insya Allah almarhum akan diberi tempat yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah, di dalam peristiwa kehidupan ini tentu ada yang meninggal, ada yang hidup, ada yang sehat, ada yang sakit. Adalah bagian daripada perjalanan kehidupan ini. Tentu ketika kita yang datang pada malam ini, tadi saya datang dari arah kabupaten, saya lewat dari perlimaan, ada berapa mobil motor yang sama-sama. Di tengah rintik-rintiknya hujan, tidak menjadi hambatan Bapak Ibu. Bahkan saya melihat, saya putar di Pertamina, saya melihat ada yang jalan kaki dari sana masuk ke rumah duka ini. Saya duduk lagi di sini, saya bertemu dengan Pak Kiai, kakanda saya, semua sahabat saya. Kemudian setelah saya lihat datang satu, sampai sekarang datang lagi satu. Di sini nampak almarhum adalah orang yang baik. Doa kebaikan akan terus mengalir kepada almarhum di alam barzakhnya. Apakah mereka yang meninggal saja yang mendapatkan suatu keistimewaan, mendapatkan amal ibadah dan lain-lain sebagainya? Bukan cuma mereka yang meninggal, tapi kita yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya akan mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya, maka mereka mendapatkan pahala bagaikan satu qirat, satu gunung yang besar. Allah berikan pahala itu baginya. Nah bayangkan, kita ini sudah berapa kali mengurusi jenazah, sudah berapa kali kita mengangkat keranda jenazah, sudah banyak kali Bapak Ibu. Kalau seandainya pahala Allah jadikan dalam bentuk wujud yang nyata sebagaimana gunung yang ada, maka bumi tidak akan cukup menampung semua hadiah kita. Begitupun dosa, kalau Allah jadikan dosa dalam bentuk sebagaimana bau busuknya sampah, maka kita sendiri tidak akan sanggup mencium bau busuk dosa-dosa kita. Sehingga itulah bagaimana kita dalam kehidupan ini, berbuatlah kebaikan, jaga perasaan orang lain sebagaimana kau menjaga perasaanmu, cintai orang lain sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Sehingga itu ketika ada yang meninggal dunia, ada kalimat yang kita sebutkan, semoga husnul khatimah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah, sama-sama, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.